Selamat pagi Taruna, bertemu kembali dengan saya dalam materi hari ini, yaitu materi hukum maritim, di mana pada bahasan kita ini adalah merupakan suatu lanjutan dari pada beberapa materi yang lalu, yaitu prosedur persiapan untuk dokumen kesabaran, kelek kelautan, pengukuran kapal, kemudian pendaftaran kebangsaan kapal, kemudian keselamatan kapal ya. Di sini kita akan bahas tentang klasifikasi kapal. Untuk keperluan persyaratan keselamatan kapal itu dapat berdasarkan jenis dan ukuran tertentu. Itu wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi. Kalau di Indonesia itu ada namanya BKI, berapa kilo India, itu singkatan daripada Biro Klasifikasi Indonesia. Badan klasifikasi nasional atau badan klasifikasi asing yang diakui dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang berkenaan dengan pemenuhan persyaratan daripada keselamatan kapal. Menteri dapat menggunakan hasil pemeriksaan tersebut dalam proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal. Kemudian badan klasifikasi yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan keselamatan kapal wajib melaporkan kegiatannya kepada Menteri. Ya. Bahasan berikutnya adalah tentang konstruksi dan stabilitas. Ini ada hukum-hukum maritimnya ya. Jadi konstruksi dan stabilitas diantaranya itu adalah yang pertama, material untuk pembangunan kapal ataupun perompakan kapal harus dari bahan yang memenuhi syarat dan mempunyai legalitas pengujian bahan yang dikukuhkan dalam bentuk sertifikat yang dapat melalui proses pemeriksaan dan pengujian. Yang kedua, bangunan kapal harus memenuhi persyaratan tata susunan dan dikonstruksikan sesuai dengan ketentuan keselamatan kapal. Kamu mungkin sudah belajar ya tentang pelajaran dengan guru yang lain tentang bangunan kapal ya. Itu akan kamu harus terlihat seperti itu. Kemudian yang ketiga, kapal dengan panjang tertentu harus dibangun dengan konstruksi dasar ganda pada seluruh luas lantai kamar mesin sampai ke sekat ceruk haluan. Yang keempat, setiap kapal sekurang-kurangnya harus mempunyai sekat tubrukan, sekat buritan, dan sekat kedap air yang membatasi sebelah depan dan belakang kamar mesin. Sekat tubrukan harus dikonstruksikan sedemikian kokoh serta membentang sampai dengan geladak sekat atau geladak lambung timbul, dan harus ditempatkan pada jarak tertentu dari garis tegak depan kapal. Itu ya. Lanjut, kemudian jangan ada yang ngantuk ya. Setiap kapal harus mempunyai peralatan tambat yang tepat guna, digerakkan dengan sumber tenaga yang sesuai, serta dapat dilayani dengan cepat dan tepat dalam situasi apapun yang terjadi terhadap kapal. Yang keenam, setiap kapal harus mempunyai daya apung yang aman, dibangun dengan kompartemen-kompartemen, pintu-pintu, bukaan-bukaan, dan jendela-jendela kedap air, serta memenuhi kriteria stabilitas sesuai dengan persyaratan bagi peruntukannya yang ditunjukkan dalam informasi stabilitas kapal. Yang ketujuh, setiap kapal harus dilengkapi dengan pompa bilga. Mau tahu pompa bilga? Nah, lihat belum? Nah, kalau belum, nanti akan saya coba kirimkan gambarnya ya. Pompa bilga ya kan. Kemudian pompa balas dan pompa pelayanan umum dengan jumlah dan kapasitas yang cukup sesuai dengan peruntukannya. Yang kedelapan, tata susunan pompa bilga, pompa balas, dan pompa pelayanan umum harus demikian rupa sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Ya. Pompa balas dan pompa pelayanan umum dapat berfungsi sebagai pompa bilga. Nah, ini apabila pompa bilga ya. Jadi saya ulang, pompa balas dan pompa pelayanan umum dapat berfungsi sebagai pompa bilga, jadi bisa dipakai ya. Ya, pompa balas itu pompa umum ya. Kemudian semua saluran pipa ke arah lambung kapal pada ujung isap harus dilengkapi dengan saringan dan katup yang dapat dioperasikan dari tempat pengendalian atau dari tempat yang mudah dijangkau. Ya. Sekurang-kurangnya harus ada 2 pompa yang disambung dengan sistem bilga utama, dan salah satu pompa tersebut harus digerakkan oleh mesin penggerak utama. Nah, yang ke-12,
Yang 11 tadi atau 12 tadi? Oke, yang 11 saya ulang ya. Yang ke-12 ya. Sistem pompa bilga harus mampu beroperasi dalam keadaan kapal tegak maupun miring. Yang ke-13, setiap kapal yang dikonstruksikan dengan dasar ganda harus dilengkapi saluran balas dengan pompa yang tepat guna, sehingga stabilitas kapal tetap dapat diatur. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pembelajaran singkat hari ini, yaitu tentang konstruksi dan stabilitas. Ya, dari sisi hukum maritim, saya melihat dari sisi hukum maritim ya, bukan dari bangunan kapal ya, dari sisi hukum maritim. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada periode berikutnya.